Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Air Visual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Tidak hanya aplikasi Air Visual, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nitasha Filza beserta rekan-rekan saya adalah Laura Sabila, Jessica, dan Lerian Kornisa. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang isu lingkungan yang terjadi dan berdampak besar kepada bumi. Sebelum membahasnya lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu nih apa definisi dari isu lingkungan. Jadi isu lingkungan adalah dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biosifik. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun industrialisasi di samping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia, juga memberikan dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi kami akan menjelaskan 4 dari isu lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kesehatan bumi, yaitu yang pertama polusi, pengundulan hutan, penipisan lapisan ozon, dan terakhir pemanasan global. Nah, isu pertama akan dijelaskan oleh Lerian. Kepada Lerian, saya persilakan. Baik, terima kasih Diva. Nah, jadi ada beberapa isu lingkungan yang kita hadapi saat ini. Salah satunya yaitu polusi udara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara tegas mengungkapkan polusi udara telah dimasukkan ke dalam daftar ancaman lingkungan terbesar dunia. Hidup di bumi tidak lagi bisa bebas dari polusi. Menurut KBBI, mengartikan polusi sebagai pengotoran atau pencemaran. Bentuk polusi cukup beragam saat ini, mulai dari polusi udara, air, tanah, hingga polusi suara. Pencemaran lingkungan hidup atau polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu yang lama agar dapat kembali normal. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama, terutama pencemaran udara. Laman WHO mengungkapkan, kehidupan manusia saat ini telah dikepung dengan pencemaran udara dari berbagai arah. Kabut asap dari alat transportasi telah memenuhi ruang udara untuk napas. Ditambah lagi munculnya pencemaran dari rumah tangga seperti asap rokok hingga pembakaran sampah. WHO mencatat kematian dini akibat polusi udara mencapai 7 juta kasus per tahun. Kematian tersebut merupakan dampak dari pencemaran udara melalui penyakit stroke, penyakit jantung, paru obstruktif kronik, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan akut. Sementara itu, bahan pencemaran udara dapat masuk ke tubuh melalui 3 cara, yaitu inhalasi, ingestasi, dan penetrasi kulit. Inhalasi yaitu masuknya bahan pencemaran lewat sistem pernapasan, ingestasi yaitu masuknya bahan pencemaran ke saluran pencernaan. Terakhir, bahan pencemaran udara dapat pula masuk ke tubuh melalui pori-pori kulit. Pintu-pintu inilah yang menjadi tempat masuk yang membuat pencemaran udara sangat berbahaya. Bahkan dampak buruk polusi udara berbahaya pula bagi kehidupan hewan atau fauna. Dosis tinggi paparan bahan pencemaran udara dapat mengakibatkan gejala paralisis sistem saraf dari konklusi pada hewan. Bahkan seekor tikus yang terpapar zat MO dengan dosis 2.500 ppm mampu membuatnya kehilangan kesadaran sampai 6-7 menit. Sekian tentang isu polusi udara. Isu berikutnya akan dibahas oleh rekan saya Laura. Kepada Laura, silakan. Baik, terima kasih Lerian. Isu kedua yang akan kita bahas yaitu deforestasi atau penggundulan hutan. Seiring perkembangan industri yang mengharuskan suatu negara untuk memperluas wilayah untuk membangun lahan industri dan mengorbankan alam, tentu saja sangat merugikan manusia di masa depan.
Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia. Harus dimusnahkan karena tuntutan di industri. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada lagi hutan yang akan melindungi lingkungan sekitar. Proses penggundulan hutan akan mengubah fungsi utama dari hutan yang awalnya untuk melestarikan lingkungan menjadi lahan untuk kebutuhan manusia, khususnya untuk produksi. Saat ini semua aktivitas penggundulan hutan atau pengawal hutanan dilakukan untuk produksi atau konsumsi manusia. Misal dengan membuka lahan untuk produksi bahan pangan tertentu atau membangun pabrik untuk memproduksi bahan siap makan. Deforestasi yang cukup masif memberikan dampak yang cukup besar pada masyarakat di sekitar hutan dan juga masyarakat dunia secara umum. Dampak dari pengawal hutanan terdiri dari yang pertama adalah turunnya keanekaragaman hayati, baik flora atau fauna yang endemik di area hutan tersebut. Resiko kepunahan tidak bisa dihindarkan, apalagi deforestasi berjalan cukup masif. Yang kedua adalah memicu terjadinya bencana alam, seperti terjadinya tanah longsor atau banjir. Yang ketiga adalah adanya perubahan siklus air di bumi, sebab hutan merupakan sumber dari uap air yang nantinya akan menjadi awan dan hujan. Yang keempat adalah hilangnya kawasan konservasi dan juga budaya. Hutan yang rusak bisa jadi merupakan hutan adat yang memiliki nilai budaya dan kesakralan. Solusi dari deforestasi adalah tergantung dengan jenis lahan dan tingkat keparahannya. Tidak semua solusi akan cocok, tetapi beberapa langkah berikut bisa diterapkan untuk menurunkan dampak deforestasi yang parah. Yang pertama adalah melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. Yang kedua adalah mencari alternatif untuk pembukaan lahan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan dengan baik. Yang keempat adalah melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Sekian penjelasan dari saya tentang penggundulan hutan. Isu selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Isu ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan pelindung bumi yang tak terlihat untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon sendiri terjadi disebabkan oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di klorofluorokarbon CFC. CFC sendiri terdapat di kulkas yang diciptakan awalnya untuk mempermudah kehidupan manusia, tapi justru berdampak buruk kepada alam. Satu atom klorin bisa merusak lebih dari 100.000 molekul ozon. Ozon memiliki dua fungsi pada keseimbangan suhu di bumi, yaitu menyerap radiasi sinar UV dari matahari yang memanaskan lapisan stratosfer, serta menyerap radiasi sinar inframerah dari bumi yang efektif memerangkap panas di lapisan troposfer. Jika lapisan ozon semakin menipis, ozon tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penipisan lapisan ozon akibat terlepasnya BPO dari refrigeran dapat terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak terpasangnya unit refrigerasi dan AC atau air conditioner secara baik. Kedua, terlepasnya refrigeran ke atmosfer saat proses pengisian zat pendingin ini ke produk refrigerasi AC. Yang ketiga, adanya kebocoran yang terjadi. Yang keempat, tidak melakukan proses recovery refrigeran saat teknisi melakukan proses servis atau pengisian kembali refrigerasi dan AC. Yang terakhir, membuang kulkas yang sudah tidak terpakai secara sembarangan. Lemari es dan freezer berisi pendingin seharusnya dikeluarkan dan diambil kembali sebelum bagian lain didaur ulang. Dari penyebab-penyebabnya dijelaskan, tentu saja jika dibiarkan maka akan menyebabkan lapisan ozon terus menipis. Lalu apa dampak jika lapisan ozon ini terus menipis? Berikut dampaknya. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit karena tingginya radiasi UV8. Menyebabkan katarak mata. Penurunan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan vitamin D di kulit. Kehidupan darat, tumbuhan yang terhambat akibat peningkatan UV8 yang mengganggu rantai makanan.
mengganggu ekosistem, mengubah alur pertukaran karbon dioksida antara atmosfer dan biosfer. Biota laut rusak akibat peningkatan besar UV8 menyebabkan rantai makanan biota laut meningkat. Hal ini tentu sangat mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Kerusakan material akibat paparan UV8 yang merusak bahan alami maupun sintesis. Sekian terkait penjelasan penipis lapisan ozon, saya kembalikan kepada Diva. Oke, terima kasih Jesse. Maka sampailah kita pada isu terakhir, yaitu pemanasan global. Pemanasan global menjadi isu lingkungan dunia yang masih terus diperbincangkan. Terlebih dengan masih maraknya kegiatan alih guna lahan yang bisa membuat suhu bumi semakin meningkat. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Penyebab dari pemanasan global sendiri adalah yang pertama, yaitu adanya penebangan hutan. Adanya emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, dan penggunaan listrik yang sudah pada skala besar. Lalu dampak-dampak pemanasan terhadap lingkungan, yaitu yang pertama terjadinya kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, dan naiknya permukaan air laut. Maka sekian saja pembahasan kami tentang isu lingkungan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Kualitas Udara Dunia IQAir 2021 menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara paling berpolusi di dunia. Negara paling berpolusi ini adalah negara-negara dengan konsentrasi PM2,5. Polusi partikel halus yang dikenal sebagai PM2,5 umumnya diterima sebagai yang polutan paling berbahaya. Pantauan secara luas polutan udara ini telah ditemukan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap efek kesehatan manusia seperti asma, stroke, penyakit jantung, dan paru-paru. Polusi partikel halus atau PM2,5 juga telah menyebabkan jutaan kematian dini setiap tahun. Kondisi polusi udara di Indonesia sendiri dilaporkan memiliki konsentrasi PM2,5 tertinggi, yakni 34,3 mikrogram per M3. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan IQAir, bulan-bulan dengan kadar konsentrasi PM2,5 tertinggi adalah pada Juni dan Juli, masing-masing 54,5 mikrogram per M3 dan 57,2 mikrogram per M3. Sedangkan bulan-bulan dengan kadar konsentrasi PM,2 terendah adalah pada 2 Februari dan November, 24,3 mikrogram per M3 dan 23,8 mikrogram per M3. Terkait polusi udara di Indonesia, peringkat 1 negara berpolusi di Asia Tenggara secara keseluruhan, laporan kualitas udara dunia IQAir 2021 menemukan hanya 3% kota di seluruh dunia dan tidak ada satu negara pun yang memenuhi pedoman kualitas udara PM, tahunan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Laporan kualitas udara ini menganalisis pengukuran polusi udara PM,2,5 dari stasiun pemantauan udara di 6.475 kota di 117 negara, kawasan, dan wilayah. Laporan kualitas udara dunia 2021 IQAir adalah laporan kualitas udara global utama pertama yang berbasis dari pedoman kualitas udara WHO untuk PM2,5 tahunan yang diperbarui. Pedoman baru dari WHO dirilis pada September 2021 dan memotong nilai pedoman PM2,5 tahunan yang ada dari 10 mikrogram per M3 ke 5 mikrogram per M3. Hanya Kaledonia Baru, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, dan Puerto Rico yang memenuhi pedoman kualitas udara PM2,5 WHO yang terbaru. Laporan ini menggarisbawahi betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang aman, udara bersih, dan sehat untuk dihirup. Sekarang saatnya beraksi, kata Frank Hammes, CEO IQAir, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Selasa 22 Maret 2022.